Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Raditu billahi rabba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia terdiri dari dua unsur. Unsur jasad yang nampak sering disebut dengan zahir, dan unsur ruh atau sering disebut dengan unsur batin. Unsur batin inilah yang menentukan karakteristik, perilaku, kepribadian seorang muslim. Baiknya keadaan batin seseorang akan mempengaruhi baiknya penampilan, perilaku seseorang ketika dia berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Dan di antara keindahan Islam, jamaah Jumat, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai, adalah perhatian yang besar terhadap aspek batin ini. Aspek inilah yang disebut dengan akhlak. Akhlak adalah potret batin seseorang. Suratul batin. Dan dari keadaan batin inilah akan bersumber kebaikan. Kalau dia baik, maka yang akan muncul adalah akhlak yang baik. Kalimat, ucapan, perbuatan yang baik. Jika keadaan batin kita buruk, jelek, maka yang muncul adalah akhlak yang buruk. Oleh karena itu, di dalam agama kita, Nabi SAW bersabda, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau tidak menilai penampilan, rupa, badan kalian. Tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati dan amal kalian. Gabungan antara hati dan amal, inilah akhlak. Allah Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum." Allah menciptakan kalian ada laki-laki dan perempuan, dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Tetapi kata Allah, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan takwa adalah gambaran batin. Nabi SAW pernah mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yashuru ila sadrihi thalatha marat, dan beliau menunjuk kepada dadanya 3 kali. Oleh karena ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, inilah Islam. Perhatiannya terhadap akhlak begitu besar. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak adalah pondasi lahirnya umat peradaban yang mulia dan berkemajuan. Lihatlah Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ayat ini turun berkaitan dengan ditaklukkannya Mekah, kemenangan yang besar. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dan ini adalah puncak kemenangan. Mekah adalah jantung spiritualnya Arab. Sekarang mereka sudah ditaklukkan oleh Islam. Maka orang pun berbondong-bondong masuk Islam. Apa yang Allah perintahkan di dalam puncak kemenangan ini? Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk beristighfar. Bertasbih dengan memuji dan beristighfar. Ini adalah keadaan akhlak. Raihlah kemenangan itu dengan akhlak. Jangan sombong, jangan takabur. Tetaplah merendah. Tetaplah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan, tetapi Allah kaitkan dengan akhlak yang baik. Ya ikhwan, a'azani Allahu wa iyyakum, dan inilah pilar kehidupan umat. Kalaulah manusia berhubungan, berinteraksi karena alasan materi semata-mata, dan ini tidak. Kalau hanya sekedar materi karena uang, tetap ini juga butuh akhlak. Orang bermuamalah, saling berdagang, jual beli, kalau tidak ada akhlak, kalau dia tidak jujur, tidak amanah, hancur peradaban kita jamaah. Akhlak
adalah pondasi kebahagiaan. Allah Ta'ala sebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Apa yang dimaksud dengan tazkiyah di situ adalah mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran batin. Apa kotoran batin? Di antaranya adalah akhlak yang kotor, akhlak yang tidak terpuji. Oleh karena ikhwan azan, Allah kata qad aflaha, sungguh beruntung. Secara individu, baik secara umat. Bayangkan jika suatu masyarakat hilang ke akhlak ini. Orang kehilangan kepercayaan antara satu sama lain. Yang ada adalah saling curiga mencurigai. Orang tidak akan percaya dengan berita. Orang saling curiga dengan berita. Mereka tidak ada yang saling percaya. Tidak ada kasih sayang di antara mereka. Yang terjadi adalah kekacauan. Oleh karena itu ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Lihatlah. Islam sangat mementingkan akhlak. Bahkan Nabi SAW disebutkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Jalla Jalaluh untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak yang baik. Nabi SAW juga menyebutkan innar rajula la yudriku bihusni hulukihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang baik maka akan meraih derajat orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Dengan akhlaknya ia bisa meraih pahala-pahala ibadah yang rajin dilakukan oleh orang-orang yang hanya sekedar beribadah. Oleh karena ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, akhlak sangat berkaitan dengan akidah. Kenapa penting akhlak? Karena ini adalah gambaran akidah seseorang. Baiknya akidah kita tercermin dengan baiknya akhlak kita. Nabi SAW sering mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Atau hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Seluruhnya dikaitkan dengan iman, dengan akhlak. Bahkan Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, yang baik akhlaknya terhadap istri dan keluarganya. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan khiyarukum, orang yang paling terbaik di antara kalian adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya di tengah keluarganya. Allahu Akbar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, taqwallahi wa husnul khuluq. Yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Oleh karena ikhwan, perbaikan pribadi perilaku, perbaikan umat ini dimulai dengan perbaikan akidah. Karena akidah adalah pondasi akhlak yang baik. Lihatlah, Allah Ta'ala kaitkan akidah dengan akhlak yang baik. Dalam surah Al-Ma'un, Allah Ta'ala sebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan ad-din, hari pembalasan? Berarti tidak beriman kepada hari akhirat. Akidahnya menyimpang, kafir. Apa kata Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Karena itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Coba lihat. Perilaku mereka bengis, sadis, kejam terhadap orang lemah. Menghardik anak yatim. Tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Mereka ini adalah orang-orang lemah. Tetapi lihat, karena tidak beriman kepada hari akhirat, Allah cabut kelembutan dan kasih sayang di hatinya. Maka ya ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Suatu ketika Nabi SAW dilaporkan ada seorang wanita fulana tusallil lail, suka salat malam. Wa tatasaddaqu bin nahar, suka bersedekah di siang hari.
Tetapi kata laporan ini, tu'dhi jaraha bilisaniya, dia suka mengganggu, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita itu. Lihat ya ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah salah satu keistimewaan dan keindahan agama kita yang kita harus akui mulai hilang penampakannya di tengah-tengah kaum muslimin. Syekh bin Baz rahmatullahi alaih, Mufti Saudi, ulama besar Saudi di zaman dulu, beliau pernah mengatakan seandainya orang-orang kafir tahu indahnya akhlak Islam, mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Seandainya mereka tahu indahnya akhlak dalam Islam. Lihat ya ikhwan, mereka sudah tercerabut nilai-nilai akhlak di tengah mereka. Orang tua tidak ada yang memuliakan, Pak. Panti jompo penuh di peradaban barat. Panti jompo, banyak orang Indonesia menjadi TKW yang mereka urus adalah orang-orang tua. Anaknya mana? Mereka tidak mengenal birrul walidain. Mereka bekerja di Hong Kong, di Taiwan. Yang mereka rawat siapa? Orang tua yang mereka punya anak. Tapi tidak diajarkan berakhlak kepada orang tua. Adapun kita dalam Islam birrul walidain. Bahkan disebutkan setelah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sangat ditekankan, bahkan termasuk al-kabair. Dosa besar adalah durhaka, tidak merawat orang tua ketika mereka sudah sepuh. Mereka tidak mengenal yang namanya keluarga. Tidak ada yang namanya suami istri. Nilai-nilai keluarga sudah hilang, tercerabut. Adapun kita lihat. Suami menghormati keluarganya. Bahkan suami terbaik kata Nabi adalah suami yang paling disenangi di tengah-tengah keluarganya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saking pentingnya akhlak jamaah. Syariat Islam senantiasa mengaitkan dengan ibadah-ibadah kita. Salat. Kata Allah subhanahu wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat kata Allah azza wa jalla. Sesungguhnya salatmu akan mencegahmu dari perbuatan al-fahsya, perbuatan keji. Dan ini perbuatan akhlak yang buruk. Dan perbuatan mungkar. Salat ya ikhwan yang kita lakukan 5 kali sehari. Di antara tujuannya adalah membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Bahkan sejak kita berjalan ke masjid, Nabi SAW sudah anjurkan kita berakhlak. Kata Nabi SAW, alaikumus sakinah wal waqar. Kalau kau jalan ke masjid, berjalanlah dengan penuh akhlak, penuh santun, tenang, al-waqar. Jaga kesucianmu ketika berjalan, berwibawa. Ketika masuk masjid, jangan ganggu orang lain. Orang yang paling baik adalah orang yang paling lembut pundaknya. Jangan pisahkan orang yang sedang duduk bersama. Jangan bau-bauan ketika masuk masjid. Semuanya akhlak. Imam diminta untuk meringankan sholatnya. Akhlak. Sholat dikaitkan dengan akhlak yang mulia. Puasa kata Nabi SAW. Man lam yada' qawla zur wal amala bih. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amu wa syaraba. Siapa yang berpuasa tidak meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata keji, Allah enggak butuh puasanya.
Sezakat atau sedekah tujuannya bukan sekedar memberi, tapi tujuannya adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tidak terpuji, sombong, pelit, kikir, ego. Khudz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka sebagai zakat untuk mensucikan, membersihkan jiwanya. Apa yang dibersihkan? Kotoran-kotoran batin, sifat-sifat yang buruk. Demikian juga haji, kata Allah Azza wa Jalla, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa." Kalau sudah berniat ihram haji, kata Allah, jangan berkata kotor, wala fusuqa, jangan berbuat maksiat. Berbuat maksiat diantaranya adalah mengganggu, menyakiti, mengganggu orang lain. Wala jidala, dan jangan bertengkar, karena pertengkaran akan memunculkan pertikaian dan permusuhan di antara orang. Lihatlah bagaimana haji, zakat, puasa, seluruhnya diantaranya dikaitkan dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, inilah dua pilar akhlak dalam agama kita, dibangun di atas keimanan, Pak. Bukan sekedar basa-basi, dilatih pada pelatihan akhlak, tidak. Dia muncul, makanya para ulama mendefinisikan akhlak adalah halun nafs, keadaan jiwa seseorang, rasikhah, yang tertanam di dalamnya. Kemudian dari situ tasduru anhal amal. Dari akhlak itu, dari keadaan jiwa yang baik, akan muncul sumber kebaikan, akhlak, perbuatan, dan ucapan. Oleh karena ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, ayo kita mulai menampilkan akhlak yang mulia ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ditanya, siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iquhu. Orang yang tidak membuat nyaman tetangganya. Bahkan sesudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah perintahkan kita wabil walidaini ihsana, wabidhil kurba. Coba perhatikan, berbuat baik kepada karib kerabat, wal yatama, anak orang-orang yatim, wal masakin, orang miskin, wal jarithil kurba, tetangga yang dekat, wal jaril junubi, tetangga yang jauh, wassahibi bil jam, teman sejawat, teman kerja atau teman seperjalanan, wa banis sabil, orang yang kehilangan bekal di tengah jalan, au ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang kau miliki yaitu budak-budakmu. Allah tutup dengan kalimat innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka orang yang sombong dan bangga. Akhlak. Sesudah Allah perintahkan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Seolah-olah Allah ingin mengirimkan kita pelajaran bahwasanya ibadahmu kepada Allah harus bermuara kepada akhlak yang baik. Yang pertama adalah kedua orang tua kita, karib kerabat kita, anak kita, istri kita. Mereka lah orang yang paling berhak untuk merasakan akhlak. Maka keimanan yang baik berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, dibangun di atas pembiasaan dalam ibadah, terutama sholat 5 waktu. Salat ini adalah ibadah jama'i. Kenapa? Karena agar kita bisa menerapkan akhlak yang mulia satu sama lain. Bertemu dengan saudara muslim kita sekali sepekan salat Jumat. Kita bisa menerapkan akhlak, memberi salam, menyapa, tersenyum, membangun ukhuwah. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan orang mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman adalah ikhwah. Oleh karena ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, inilah salah satu pilar dakwah Islam, yaitu menampilkan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah orang yang berakhlak mulia. Maka ketika beliau diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada keluarganya, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka beliau mengumpulkan karib kerabatnya penduduk Makkah. Lalu beliau mengatakan, wahai keluargaku, jika aku mengatakan di belakang gunung ini ada pasukan pekuda yang akan menyerang kalian, amusaddiqiyya, apakah kalian membenarkan, percaya dengan aku? Apa kata mereka? Ma jarrabna alaika kadhiba. Wahai Muhammad, kami tidak pernah menemukan engkau pernah berdusta. Lihat. Modal sosial dakwah Nabi adalah akhlaknya, amanah. Ia tidak pernah berdusta. Allahu Akbar. Kata Allah Azza wa Jalla, Pabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Atas rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau kau kasar dan keras, mereka akan menjauh darimu wahai Muhammad. Oleh karena ikhwan a'azzani Allah, inilah indahnya Islam. Indahnya keadaan hati kita, yaitu keadaan batin kita, yang dari situ
keluarlah akhlak-akhlak yang terpuji baik dari sisi ucapan maupun perbuatan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis salam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu, istaqimu wa'tadilu, lurus dan rapatkan saf. Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Allahumma naqqini min khataaya kama yanqqa ath-thawb ad-dunya. Allahumma ighfir li min khataaya ma'i was-salji wal-wahd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم مدخلا كريما
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات. اللهم صل على إنك حميد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.